ROG Phone itu selalu punya desain yang beda sendiri ya dibandingin sama HP flagship yang lainnya. Bezelnya itu tebel. Nah, desain backdoornya itu yang bold banget. Nah, sekarang nih mereka udah pakai bahasa desain yang lumayan berbeda jauh dari generasi sebelum-sebelumnya. Nah nih guys, di tangan gue ini udah ada generasi terbaru ROG Phone 8 dan ini dia reviewnya. Kita cek dulu paket penjualannya. Ini boxnya berwarna hitam begini. Pas dibuka ini ada box hitam yang langsung ada SIM card ejektornya dan bentuknya ini unik ya. Di dalamnya ini masih ada casing, buku manual, terus di bawahnya langsung ada HP-nya, terus di bawahnya lagi ada batok chargeran 65 watt, kabel USB C2C dan headset kabel 3,5 mm. Kalau dilihat dari backdoornya ini sebenarnya masih kelihatan desain gamingnya nih, kayak ada LED ROG, terus ada tulisan Dare to Win, GLHF yang identik banget sama gaming-gaming gitu. Cuma sekarang desainnya tuh kelihatan lebih kalem, nggak ada ventilasi yang ala-ala, dan sekarang BAM kameranya cukup besar jadi lebih kayak kebanyakan desain HP flagship. Build quality-nya ini solid ya, backdoornya punya material kaca Gorilla Glass yang solid dan nggak ramah sama sidik jari nih, banyak nih ya sidik jarinya. Frame-nya punya desain yang flat, terus punya material aluminium. Nah di kiri masih ada port USB Type-C. Nah di kanan ada tombol power sama volume, terus ada air trigger LR juga ya, itu masih ada. Di bawah ini ada satu lubang mic, terus port charger USB Type-C yang agak ke kiri posisinya, dual SIM tray, satu grill speaker dan jack audio 3,5 mm ya. Karena HP ini berusaha membuat desain HP ini jadi agak mainstream, kita jadi kehilangan dual firing speakernya. Nah lanjut ke bagian layarnya yang dari dulu bezel atas bawahnya ini agak tebal, sekarang udah tipis dan presisi di 4 sisinya, makin mirip sama HP flagship zaman now. Kamera depannya ini punya desain punch hole yang kecil, jadi layarnya yang sekarang ini udah enak banget ya buat dilihatnya. Nah untuk handlingnya sendiri ya, HP ini cukup besar dan masih agak susah ya buat dipegang satu tangan. Tebalnya HP ini adalah 8,9 mm, beratnya juga 225 gram. Yang kalau menurut gue ini masih cukup nyaman ya buat dijadiin sebagai daily driver. Buat dipakai main game lama-lama juga itu nggak bikin tangan jadi lebih pegel. HP ini ditenagai sama chipset Qualcomm yang paling ngebut di tahun ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 yang punya fabrikasi 4 nanometer dengan konfigurasi 1 prime core Cortex X4 3,3 GHz, 3 core Cortex A720 3,2 GHz dan 2 Cortex A720 3 GHz dan 2 efisien core Cortex A520 2,3 GHz serta ditandemin sama GPU Adreno 750. RAM-nya ini 12 GB, terus LPDDR5X, dan sayang ya storage-nya ini cuma dikasih 256 GB UFS 4.0 dan udah support Wi-Fi 7. Bluetooth-nya versi 5.4 yang support Qualcomm aptX adaptif dan aptX lossless. HP ini datang dengan ROG UI berbasis Android 14. Pas video ini dibuat, security patch-nya ada di bulan Februari 2024. Gue coba jalanin Antutu benchmark versi 10, tapi gue masukin HP ini ke mode performance-nya dulu, namanya X mode. Dan HP ini berhasil dapetin skor 2,2 juta. Angka ini ada di atas rata-rata HP flagship yang menggunakan chipset yang sama. Terus di Geekbench 6, HP ini bisa dapetin skor single core di 2282 dan multicore-nya di 7235. Terakhir favorit gue nih, gue coba running 3D Mark Wildlife Stress Test. Dari 20 running loopnya, HP ini bisa dapetin stability 74,5%, yang artinya ini lebih baik dari seri chipset sebelumnya. Cuma cukup haus daya nih, baterainya berkurang dari 84% ke 68% dan suhunya naik dari 24 Celcius ke 55, yang artinya nih HP ini panas banget. Di suhu segini menurut gue udah gak nyaman lagi buat dipegang ya. Nah gue coba mainin beberapa game. Game yang pertama itu Mobile Legends tentunya. HP ini bisa dapetin settingan grafik yang ultra dan frame rate yang ultra. Selama main sih nggak ketemu lag ya, frame drop dan semuanya lancar jaya. Main di atas 30 menit pun suhunya masih aman banget. Lanjut gue coba mainin Honkai Star Trail. Nah dengan settingan yang grafik highest 60 fps, selama main kerasa banget smoothnya. FPS nya juga nggak drop, paling pas main lebih dari 30 menit
baru nih kerasa agak panas, tapi masih aman. Suhunya tuh naik sampai ke 46 derajat dan baterainya cuma berkurang 17% selama main 30 menit. Dan so pasti HP ini harus dicobain buat main Genshin Impact. Game ini pastinya gue set ke settingan yang highest 60 fps. Jadi selama main sih masih kerasa smooth. Palingan ada frame drop sedikit aja di 40-an fps ya. Tapi masih nyaman banget. Setelah main setengah jam baterainya itu berkurang 18% dan suhunya itu 48 derajat. Jadi mulai kurang agak nyaman ya. Kita lanjut ke bagian layarnya. Nih layarnya menggunakan panel Samsung Flexible LTPO AMOLED dengan resolusi Full HD Plus itu 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya ini 165 Hz, 107% DCI-P3, 145% sRGB, HDR10+, terus brightness-nya di 1600 nit. Peaknya itu ada di 2500 nit dan sudah terproteksi Corning Gorilla Glass Victus 2. Layarnya ini punya gambar yang tajam, kontrasnya sangat baik, warnanya juga cukup natural dan skin tone-nya ini akurat. Dynamic range-nya juga luas. Asus juga ngasih beberapa profile warna yang kita bisa pilih ya sesuai dengan selera kita. Kalau gua sukanya itu yang natural, jadi gambarnya benar-benar kelihatan natural. Kalau kita coba putar konten yang HDR di YouTube, ini HDR-nya ya keluar ya, jadi kelihatan banget dynamic range-nya, terus layar juga jadi lebih terang. Sayangnya pas di Netflix HP ini nggak mendukung playback HDR, jadi HDR10-nya maupun Dolby Vision-nya ini sayang banget ya, nggak ada. Tapi lebih sedihnya lagi speakernya ini juga nggak mendukung untuk Dolby Atmos. Cuma gue harus akui speakernya ini cakep abis, nggak kaleng-kaleng sih ya. Speakernya ini bukan cuma lantang, suaranya juga bulat. Buat bassnya ini ya lumayan aja, tapi clarity-nya tuh dapat banget dan nggak nusuk-nusuk. Mau buat denger lagu atau nonton film, speakernya nih cakep banget. Sayangnya karena nggak dual firing, jadinya speaker bawahnya bakal ketutup kalau misalnya kita lagi main game. Balik lagi ke bagian layarnya, ini buat daily use ini udah enak banget, smooth, responsif, juga buat dipakai main game ya. Buat dipakai outdoor nih di bawah sinar matahari yang terik itu juga nggak masalah, masih kelihatan. Dan seperti biasa, haptic vibrate-nya nih enak banget, lembut banget, enak lah buat dipakai ngetik. Nah masuk kita ke bagian UI-nya. ROG UI ini ya gue suka ya, simple dan lebih mengarah ke stok Android. Ada aplikasi Armoury Crate. Nah di sini kita bisa atur ya profile performance-nya dan LED RGB ROG yang ada di backdoor belakangnya ini. Baterainya ini agak turun yang ukurannya dari 6000 mAh di ROG 7 dan sekarang jadi 5500 mAh. Gue coba buat pakai daily, benchmark dan tes gaming, SOT-nya bisa dapat di angka 5 jam 20 menit dengan baterai sisa 10%. Lumayan irit lah, kalau nggak pakai yang berat-berat pasti jauh lebih awet. Dan alhamdulillah kita masih dapat batok casan 65 watt yang diklaim Asus ini bisa isi ya sampai penuh HP ini dalam waktu 39 menit aja. Terakhir kita ke bagian kameranya. Klaim dari Asus sendiri ini di bagian inilah yang cukup banyak upgrade-nya. HP ini menggunakan setup triple kamera, main kameranya 50 megapiksel f1.9 Sony IMX890 dengan optical image stabilization dan gimbal stabilizer. Kamera ultrawide-nya 13 megapiksel f2.2 dan kamera makro 5 megapiksel. Buat kamera utamanya di keadaan yang banyak cahaya sebenarnya fotonya ini udah tajam ya, kontrasnya baik tapi agak oversaturated aja sedikit. Kalau yang suka foto-foto yang vibran harusnya bakal happy ya dengan hasil foto dari HP ini. Shutter lag-nya juga enak, cepet. Nah bahkan untuk foto-foto low light gue nggak expect hasilnya bakal bisa sebagus ini. Maksudnya untuk ukuran HP gaming ya. Tapi ternyata bisa diandelin buat foto low light. Bahkan tanpa pakai night mode-nya ini udah termasuk oke hasilnya. Nah kemarin Romi sempet tuh bawa HP ini foto-foto di akuarium yang ambience-nya itu gelap. Kalau kalian doyan foto astro, disediain juga nih mode-modenya, tinggal pakai aja. Ada Star Trail, Fireworks, Waterfall, Light Gravity, atau Traffic Trails.
Dia juga sempat nyobain ngerekam video di resolusi 4K 60 fps di kondisi yang low light. Hasilnya juga cakep, halus, nggak ada stutter dan minim jitter. Noise-nya juga termasuk minim lah hitungannya. Oke, ini adalah rekaman kamera belakang ROG Phone 8 di resolusi 4K 60 fps di tempat yang ini gelap ya. Terakhir kita ke kamera depannya, ini pakai 32 megapiksel, kualitasnya cukup baik lah, masih over processing menurut gua, apalagi dalam keadaan yang low light, kelihatan banget noise reduction-nya terlalu banyak. Sedihnya videonya ini cuma mentok di Full HD 30 fps yang kualitasnya itu biasa aja. Oke, ini sampel video perekaman dari Asus ROG 8. Ini kamera depannya resolusinya mentok di Full HD 30 fps aja, dan sepertinya ini udah stabil banget ya. Tapi sayangnya itu masih 1080 di 30 fps, bahkan 60 fps nya nggak ada. Jadi mesti HD 720 baru bisa 60 fps. Tapi kamera belakangnya ini support di 4K 60 fps dan stabil banget. Tuh, kita coba ajak lari, hasilnya stabil banget dan punya fokus. Kita coba, tuh fokusnya mantap ya di 4K 60 fps. Kesimpulannya, yes, ROG Phone ini sukses bikin desainnya terlihat mainstream. Buat main game menurut gua HP ini masih jadi pilihan yang terbaik. Sayangnya ini agak panas aja sih ya kalau dipakai buat main game, apalagi digeber. Nah, kalau fokus kalian buat main game, gue sih berani banget saranin HP ini. Soalnya emang seenak itu dan secomfort itu HP ini buat gaming. Buat tipe yang biasa aja, ini harganya 11 juta kurang 1000 yang menurut gue masih masuk akal banget untuk sebuah HP gaming flagship.